Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di Ramal X Guru kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang sinetron yang baru saja bungkus ataupun baru saja tamat, yaitu Rindu Bukan Rindu ya. Jadi ada yang meminta saya supaya membahas kira-kira ini tamatnya itu seperti apa? Apakah memang karena sudah selesai atau mungkin karena ceritanya yang kurang bagus atau bagaimana? Kita akan mencoba untuk membahasnya ya. Tapi ini sebagai patokan aja ya. Saya nggak pernah menyaksikan sinetronnya sama sekali, tapi saya akan melihat dari beberapa komentar-komentar penonton yang sempat saya baca ya di video-video saya yang lalu. Kemudian juga dari prediksi kartu tarot ya. Jadi ini saya benar-benar awam dan saya akan memberikan jawaban senetral-netralnya ya dengan media kartu tarot. Tapi sebelum kita masuk membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang RBR ya, Rindu Bukan Rindu. Jadi sebenarnya di beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membahas versi pemainnya ya, antara Haiko dan juga Cinta Brian. Nah ini kita juga mungkin nanti akan membahas tentang mereka berdua ya. Kita bahas secara singkat ya, overall gitulah ya, dari sinetronnya kemudian dari pemainnya. Kita akan mencoba untuk membacakannya. Seperti biasa, kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi masalah pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_guru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena adalah konsultasi yang berbayar. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah pedang, dan ada 3 orang ya yang sedang menaiki sebuah sampan ataupun perahu. Ada anak-anak, ada dewasa ya. Ada anak-anak 1, dewasa 2. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat sebenarnya sinetron itu mencakup beberapa aspek ya, ataupun juga beberapa ya, bisa dibilang umur itu kayaknya akan cukup berpengaruh di sini ya. Berpengaruhnya seperti apa? Karena menurut saya sinetron ini kemungkinan besar memang antara bimbingan orang tua, kemudian juga tentang dewasa. Tapi kalau menurut saya ya, di jam-jam segitu itu berarti bisa untuk semua umur, minimal ataupun juga maksimal itu di bimbingan orang tua lah ya. Tapi kalau misalkan di segi umur itu sebenarnya bisa mencakup semuanya ya, bisa mencakup semua umur. Menurut saya itu menjadi nilai plus tersendiri. Karena apa? Itu berarti yang menonton itu, yang ingin menyaksikan itu lebih banyak ya, jadi ingin menyaksikan. Kemudian juga kalau kita ngomongin tentang jam tayang, ini menurut saya jam tayangnya ya yang salah satunya menjadi penghambat. Karena di beberapa waktu yang lalu itu banyak juga yang memberikan statement ya di video saya bahwa salah satu penyebab kurang terangkatnya sinetron ini adalah karena jam tayangnya yang tidak terlalu apa ya, kayak mendukung gitu ya, tidak terlalu mendukung jam tayangnya. Jadi ini lebih kepada sesuatu yang di luar perkiraan ya. Jadi ini sudah ada bayangan bahwa oh di jam segini kemungkinan besar masih bisa untuk dinikmati berbagai macam kalangan, karena nggak terlalu malam juga ya. Kalau malam banget itu kan yang besok sekolah itu kan yang nonton kan jadi ada agak-agak mikir, wah besok daripada ngantuk ya, jadi nggak nonton. Tapi ini kan waktunya kalau menurut saya masih bisa untuk semua kalangan. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak terduga-duga ya. Jadi banyak kalangan yang sebenarnya cukup menantikan ceritanya akan seperti apa, kemudian juga memberikan
semacam patokan yang bagus ya, ini kayaknya bagus nih, tapi ternyata ada suatu hal yang tidak terkira di sini. Salah satunya adalah mungkin ya, itu adalah dari jam tayangnya. Ini berarti lebih kepada sesuatu yang tidak terduga. Dan kita akan melihat kartu yang kedua. Ini dia. Kalau tadi tentang sesuatu yang tidak terduga antara waktu, kemudian juga situasi dan kondisi. Tapi kalau yang kartu yang kedua ini adalah kartu Wheel of Fortune ya. Jadi sebenarnya sempat ada di posisi yang bagus, sempat berada di atas, kemudian juga di situ saya lihat respon dari para penonton sebenarnya cukup bagus ya, melihat ceritanya. Kemudian juga yang mungkin tidak terlalu suka dengan cerita yang berlarut-larut, sinetron ini memberikan jawaban tersendiri. Karena apa? Durasinya ataupun juga episodenya itu kan tidak terlalu lama, jadi yang mengikutinya dari awal sampai akhir itu bisa mengikuti dengan tidak terlalu lama ya. Jadi wah, langsung ini tidak terlalu lama sudah tamat, sudah happy ending ya. Jadi ini happy ending. Kemudian juga pastinya banyak para penonton ataupun juga netizen yang benar-benar ngefans dengan sinetron ini, mengikuti dari awal sampai akhir. Itu pastinya juga ada ya, pasti ada pro dan kontra lah ya. Kalau misalkan benar-benar melihat kemudian juga mengikuti dengan happy ending ini, pastinya akan wah, ternyata happy ending, ternyata ceritanya bagus. Tapi pasti ada juga yang merasa yang kurang puas, oh baru segini kok sudah selesai. Kemudian juga ada anggapan-anggapan miring tentang ceritanya yang kurang bagus. Ada yang mengatakan bahwa artisnya, pasangannya kurang cocok ya. Itu kemarin sempat kita bahas antara Cinta Bryan dengan Heiko van der Vecken, yang menurut banyak kalangan itu harusnya jangan mereka berdua dipasangkan. Tapi ada yang mengatakan katanya nih ya, karena saya nggak nonton, itu sebenarnya Heiko itu jadinya sama Junior. Tapi di situ saat promonya ya, saat promo itu awal-awal banyak sekali yang melihat bahwa Heiko itu dengan Cinta Bryan. Jadi sudah ada berbagai macam yang terpecah itu ya perhatiannya, antara yang menyaksikan dari pemainnya harusnya Heiko jangan sama Cinta, ataupun Cinta jangan sama Heiko. Kemudian juga ada yang penasaran, wah ini kira-kira bakalan bagus atau enggak ya. Jadi banyak sekali yang terpecah di sini. Jadi nanti akan kurang stabil ya, hasilnya jadi kurang stabil. Meskipun sempat ada di atas, tapi hasilnya jadi kurang stabil, dan mungkin itu yang menjadi salah satu penghambat dari sinetron ini. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sugoro Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu The Sun. The Sun ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Sama dengan kartu yang kedua tadi ya, sama-sama kartu utama. Dan untuk kartu yang ketiga ini saya lihat masih banyak harapan ataupun juga para netizen yang berharap supaya ini itu ada season 2-nya ya. Jadi ada yang menganggap bahwa ini kayaknya kurang ya, kurang puas, kurang greget kalau bisa ada season 2-nya ya. Kemarin sempat ada yang mengatakan seperti itu pada saya. Ada yang komen, ini kayaknya agak gantung mas, kalau misalkan dilanjutkan kayaknya juga bisa ya. Jadi itu juga menjadi sebuah opsi lah ya, kalau misalkan memang nantinya ada cerita yang bisa dijadikan alternatif itulah ya, kelanjutan ataupun season 2-nya dari RBR, menurut saya itu tidak ada salahnya. Tapi kalau misalkan kita ambil kesimpulannya dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, kalau ditanyakan menurut saya pribadi kira-kira RBR itu sinetron yang bagus atau tidak, kalau dari kartu ini ya saya lihat sebenarnya memiliki semacam peluang yang cukup bagus ya untuk bisa menghibur para netizen ataupun juga para penonton di Indonesia. Tapi masih ada yang agak menyaksikan tentang pemainnya, kemudian juga dari jam tayangnya juga ya. Ini kayaknya lebih kepada pemain dan juga jam tayang. Pemainnya itu banyak yang mengatakan
ini udah pemain kelas atas ya, udah artisnya itu udah kelas atas. Siapa sih yang nggak kenal Cinta Bryan, nggak kenal Junior, nggak kenal Heiko van der Vecken? Mereka itu udah artis papan atas. Tapi ternyata itu semua tidak bisa menjadi patokan. Bukan berarti acting mereka jelek, bukan. Tapi mungkin ini hanya sebatas kurang beruntung ya. Kekurang beruntungan antara Heiko, kemudian juga Cinta, kemudian juga Junior dan yang lain sebagainya. Tapi menurut saya ini bisa menjadi semacam kayak pembelajaran juga untuk para pemainnya, kemudian juga untuk rumah produksinya. Mungkin nantinya bisa diperbaiki lagi kalau misalkan ada project-project selanjutnya. Jadi kalau misalkan diambil kesimpulan di sini, ceritanya tidak 100% jelek, itu tidak, tapi ada faktor lainnya yang membuat sinetron ini ya dalam tanda kutip itu agak apes, agak kurang beruntung. Meskipun sudah diberikan artis yang benar-benar sangat luar biasa, yang sangat-sangat multi talenta, kemudian juga pengambilan gambarnya juga sudah sangat bagus, yang kemarin itu kalau nggak salah sempat syuting di luar negeri juga. Jadi itu kan benar-benar sangat-sangat serius, tidak main-main. Dan mungkin ini karena kurang beruntung juga, karena kalau misalkan kita lihat sebenarnya banyak yang menikmati sinetron ini juga banyak, tapi juga ada juga yang sebenarnya kurang apa ya, kayak kurang tertarik dengan sinetron ini. Tapi itu semua adalah pro dan kontra dan masih dalam batas kewajaran ya. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah sinetron ini patut dianggap sebagai sinetron yang bagus, ataukah mungkin biasa saja? Kalian tulis di kolom komentar, ataupun kalian memiliki pendapat kira-kira apakah akan ada season 2 atau tidak. Kita bahas di next episode, ataupun kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Jadi kita nanti bisa sharing, bisa memberikan pendapat, tapi tanpa ada unsur menjatuhkan satu sama lain ya. Jadi tetap debat pakai adab, oke? Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Aspuro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.